apakah di tempat ini atau di kendaraan? Ini kita coba untuk Ada di rumah, Dok. Prof. bisa presentasi nggak? Atau Aduh, begini deh caranya ya. presentasinya lupa. Belum siap, nggak Belum. masalah ya. Nah, eh, saya banyak beberapa baca ya. Ini yang pertama, Kang Agung ini Hmm. bisa cerita apa kasusnya nih? Putusan 35 pidana itu ada apa? Siapa para pihak, siapa terdakwa, siapa pelapor, dan siapa yang terhukum? Bisa bicara apa masalahnya? Coba. Eh, Kalau para pihaknya itu kan, ini kan kasus yang Fasikom Unsika itu, Prof. Oh, bentar. Oh iya, iya. Ya udah Ya, jangan bicara itu dah. Biar saya bicara. ya. Oke. Nah, kalau begitu sedikit di sini di akhirnya harus dimunculkan ya. Hmm. Pertama indikasi masalah ini kan udah agak teratur ya. Hmm. Nah, tapi di sini nggak boleh harus ada dokumen hukum sudah oke, tapi harus dimunculkan di sini tidak pidana korupsi selalu dekat dengan kata kejahatan luar biasa karena begitu Oh, luar biasa akibatnya dilakukan oleh Undang-Undang 21 oke kan tidak ya. ini oke. Nah, ini luar biasa. Sebelum menutupi ini itu kan ada kata-kata menutupi ya Hmm. ya. Ini bimbingan ya. Ya, Nanti ke depan presentasi semua. siap. Oke, sebelum itu nanti saya akan coba gini aja ini karena agak repot ya ini. Saya ini dulu deh menyampaikan dulu untuk minggu depan ya. Karena 8 pertemuan ini diharapkan empat maju gitu. lima Hmm. belas menit 15 menit selesai ya. Supaya ini udah agak teratur supaya nanti semester 3 saudara bisa sidang ya. Prof Siap. Nandang juga begitu kemarin agak bagus sehingga saya coba nanti untuk sebentar ya. Oke. Nah, mana tadi tuh? Kok nggak kelihatan? Baik, masih. Nah, ini. Oke. Nah, oke, saudara tolong perhatiin ini kalau perlu dipoto ya. Nanti seperti ini teknik presentasinya. Kok belum terlihat ya. Buat. Oh ini, oke ya. Nah, tolong catat ini semua. Kita akan mengadakan presentasi ya. Eh,
Ya sambil di itu ya, Kang apa Kang Dwi tadi siapa ya? Kang Agung ya dan kawan-kawan sambil diperhatiin bagaimana cara teknik presentasi ya. Judul tema sentral yang mencerminkan dua variabel. Sambil dibaca ya, sambil dibaca ya.
Apa ini? Oh, ini. Yes. Ada. Terus kalau udah ada tugas itu sambil lihat ya, saya bisa masuk ke ruangan ke MKN Pasundan ya. Tolong lihat udah ada ini pegawai belum? Pak siapa? Siapa ini Pak Agung dan Nadia yang terlihat ya Yulia. Ya, Oh, kali eh, belajar filsafat ilmu nggak? Filsafat hukum belajar ya? belajar dokter. Ya, Filsafat ilmu ada nggak? ada. Udah ya, filsafat ilmu ada. Oke.
Kalau filsafat siapa ini? Siapa ini? Yang paling bawah nih. Kalau filsafatnya sudah belajar kognitif, Bang Richard siapa ini? Belum belajar, Pak. Wah, parah. Jadi nggak tahu dong mana yang logika, mana yang rasa, apalagi iman ya. Kalau nggak belajar kognitif, bagaimana filsafatnya siapa? Karena ini penting loh. Ya, level 8 itu bukan skripsi loh, ya. Jadi filsafatnya harus benar. Jadi bagaimana menangkap fenomena secara ontologi. Jadi konsep awalnya apa gitu. Karena filsafat itu banyak benar orang yang tidak paham. Sulit ya kalau orang-orang baru ngajar filsafat nggak bisa. Ya, misal ini nanti kita akan coba yang Kang Agung ya, sehingga ya Kang Agung saya lihat udah agak ini, sehingga dia nanti bisa meneruskan ya. Nah ini yang paling ini kalau level 8 nggak cukup ini, mengetahui begini, mengetahui begitu mah bukan bukan S1, D3. Nah menganalisis mulai S1. Nah ditutup ini berpikir rasional ya, kritis rasional itu S2 ya. Sesuai tingkat rasa kognitif, tingkat psikomotorik level 8 ya. Nah itu tujuannya harus begitu. Bermanfaat. Titis dan ini hati-hati ya. eh, apa namanya praktis ya. Nah ini bukan kata-kata mutiara ya. Ini bukan kata-kata mutiara, tapi teoritis itu harus jelas. Misalnya Kang Agung, nanti kita akan cek yang Kang Agung ini dengan ini semuanya. Kita akan cek nih, apakah teoritisnya kontribusinya terhadap keilmuan hukum yang Ya, kaitan dengan perizinan, ya, ya. ya. Tapi khusus lebih lebih iwal khusus lagi, apa bukan perizinan, Eh, eh apa Pengadaan namanya barang ini, jasa tentang penggunaan barang dan Basjas. jasa Ya. ya. Hmm. Nah, pelanggaran barang dan jasa. Nah, terkait eh, apa ini ilmunya? Pastilah pidana. Betul. Pidana terhadap tentang hukum tentang ketentuan korupsi Korupsi. di Ya. Indonesia kan gitu. Itu kontribusinya terhadap teoritis. Nah, kalau dalam praktek diharapkan pemerintah khususnya judiciary proses penegak hukum ya agar mampu meletakkan dasar dengan temuan ini gitu untuk mengambil kebijakan dalam memutus boleh atau dalam merubah. Nah, tergantung Kang Agung ini jurusannya apa. Pidana. Pidana pasti. Hah? Ya, pidana. Nah, udah cocok ya, karena di sini kan judul-judul harus sesuai dengan bidang konsen keilmuan, Ya. bidang konsentrasi apa? Oke, ini ini, ini kita kata cepat-cepat ya nanti itu manfaat pentingnya cara teori praktik. Nah, praktisnya begitu dua itu ya bagi pemerintah dan bagi masyarakat kalau mau bagi pemerintah aja untuk ngambil kebijakan seperti apa dengan temuan ini gitu ya. Jadi nggak Ya. boleh sembarangan, bukan copy paste ya. Nah, kemudian ini yang paling penting, pemikiran gitu kan. Ya, nah kerangka pemikiran ini harus terlihat, tersusun. Saya nggak bilang harus tersusun dalam konstruksi atau Hmm. sistem konstruksi ya, grand ya, teori dasar, teori atas, teori puncak, ada yang ngomong teori puncak, ada yang ngomong teori dasar, ada yang ngomong eh, eh, teori di atas teori, koma, ya, jadi grand, ada middle gitu. Ini biasanya disebut juga gitu kan.
Middle teori ini ya, grand teori. Middle ini adalah teori tengah ya, atau disebut juga teori tengah ya, yang juga ambigu ya, bisa mempunyai tulisan banyak. Kalau ini tunggal, teori puncak, ini disebut juga teori di atas teori atau disebut dengan tunggal. Middle teori tengah ambigu ya, ya banyak gitu teorinya, multi bisa, dan nah, aplikasi nih up kate teori. Nah, kate teori ini hati-hati, ini harus fokus ya, fokus aja satu satu teori yang langsung sebagai pisau analisis. Nah, itu ya. Yang kedelapan, ini metode penelitian. Ini harus tersusun ya. Satu atau jenisnya apa gitu ya. Jenis penelitiannya. Terus setelah jenisnya, ini pastilah, ini harus diumumkan. Ini apa? Penelitian ya. Deskriptif analitis. Atau ini nggak usah jenis, sifat lah gitu ya. Sifat penelitiannya. Nah, di sini apa? Nah, spesifikasinya atau tipe logi gitu ya. Sifat ini disebut juga spesifikasi misalnya ya. Nah, di sini tipenya apa? Ini adalah boleh tipe, boleh yang lain. Lihat aja buku pedomannya. Itu metode hukum normatif. Sumber data boleh. Sini sumber dan jenis data gitu boleh. Misalnya ya, sumbernya itu di ini dulu, kita library dulu. Nah, kita studi kebukaan, studi kepustakaan, itu yang penting. Ya, sedangkan data primer gitu ya. Ini kan data sekunder ya. Sedangkan data primer ya, kalau ada gitu ya, silakan field research. Field research ini hanya sebagai support ya, hanya spotting data ya, hanya supporting data gitu ya. Jadi tidak, ini bukan data beneran, tapi data hanya jika dimungkinkan, dalam kurung ini jika dibutuhkan. Jadi Kang ini nggak perlu observasi, nggak perlu interview, udah jelas. Masa misalnya mau dibongkar itu, oh, tiang 8 tiang yang ditemukan Palsikom itu kan nggak mungkin. Itu kerjaan insinyur itu mah ya. Nah, itu yang penting. Nah, sumber dan jenis data, teknik analisis ya. Kemudian eh, library riset, bahan hukum lah ya, bahan hukum. Pasti di sini kan sekunder,
primer, sekunder, dan tersier gitu ya. Itu dulu ya. Ini dibunyikan Kang Agung. Primernya apa? Kang Agung. Undang-undang tentang Nomor 13 ya, tentang korupsi. korupsi dong. Ya, Ya, ya. berapa dimuat? Sekundernya apa? Ya, berupa, jangan lupa itu rupa buku-buku, buku, buku para Ahli pakar perkara. pidana teramat khusus gitu, pakar korupsi itu bahan sekundernya, dan tersier ini kamus-kamus berupa gitu kan, berupa kamus ini bukan buku untuk umum ya, ini tergantung ilmunya, jangan di sini tentunya Kang Agung ini kan titik-titik Oh iya, berupa buku-buku para iya. pakar pidana teramat khusus, pakar korupsi, dan tersier. Ini jangan hanya buku, yang paling dianggapkan sekarang itu adalah jurnal, jurnal, jurnal terakreditasi, akreditasi baik Scopus, yang diutamakan Fokus ya, Scopus, iya Pak, fokus. Scopus, Sinta, dan WOS, silakan gitu ya, itu yang diutamakan. WOS dari gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Tersier gitu kan. Berupa kamus-kamus hukum, kamus-kamus yang populis gitu ya. Bukan sembarangan juga. Populis baik di bidang ilmu umum, khususnya bidang ilmu hukum konsentrasi. Jadi ambil banyak ininya Kang Agung apa eh, ininya A B C D, bahan hukum, teknik pengumpulan data, silakan teknik pengumpulan data, silakan itu ya. Apa betul perlu tidak ya? Misalnya di sini alat, perlu tidak ini? Kalau dibutuhkan silakan. Teknik pengumpulan datanya apa, Kang Agung ya? Ya bisa observasi, apa iya mau melakukan observasi, ngapain bongkar tiang gitu kan? Observasi apalagi, dan wawancara gitu ya. Saya kira itu sih ya. Kemudian alat pengumpulan data apa aja yang digunakan. Saya kira interview, VL, apalagi ya, kuesioner ya, kuesioner. Ya, kuesioner. Kalau dibutuhkan, ini semua kalau dibutuhkan, nggak kalau udah ada bukunya ngapain? Jika dibutuhkan, karena data primer itu nggak kita inginkan, pendapat orang yang diinginkan karena teori ya. Ini silakan, untuk hanya untuk support saja ya, jika dibutuhkan. Jadi meneliti itu pun juga harus pasif gitu, bukan ngasal tempel copy paste. Karena ini udah S2 ya, tapi terserah lah ya. Jangan selama ini habis tamat hanya tujuannya mancing dan dapat hadiah dari mahasiswa. Aduh, udah deh saya nggak ikut-ikutan, Budian. Itu kebiasaan buruk selama ini. Yang penting sudah ujian, mancing, dan ini gitu, apa namanya, Bu Dian itu zona integritas apa? Ya, metode penelitian. Nah, ini barulah teknik
Kalau teknik pengumpulan data itu silakan ini analisis ya. Analisis. Nah, itu ya. Oh, sorry, ini di sini. Nah, itu silakan ya siapa waktu eh, lokasi. Silakan itu utamakan perpustakaan, perpustakaan nasional, perpustakaan nasional, universitas, ya boleh aja universitas dan apa namanya kantor TK tempat kejadian itu aja TKP ya silakan jika dibutuhkan atau kantor. Saya kira itu ya yang ini. Nah, 9 ini yang paling penting nih. Oh, tadi sudah ya. Saya kira itu sih 9 ini kan hanya apa? Ya sudah. Daftar pustaka ya. Ya, ya pertama itu kan pasti nama dulu ya, kemudian nama pengarang, eh, 2 atau lebih silakan itu ya. Ini kan juga diperhatikan betul. Kemudian setelah nama pengarang apa ya, Mas Budi, Pak, Mas Agung, nama pengarang Judul. setelah nama pengarang, nama buku ya, Ya, nama buku. judul buku, judul buku. Udah itu penerbit Nah, ya. terbit, tahun terbit. Nah, bukan itu style. Oh, itu gaya style hukum nggak begitu, Bu Dian. Beda itu, bukan. Itu apa nama? Tri style, bukan. Kita masih hukum menggunakan hukum tempat alias kota ya. Nah, itu baru tahun, Bu. Ya, baru kemudian Ya, halaman siapa? tuh ini aja ya, jadi huruf besar gitu. Tahun, buku, judul. Ini judul buku awas. Untuk buku ditulis miring, Mas Budi, Mas Agung, dan jurnal tidak ditulis miring. Yang ditulis miring adalah itu kan jurnalnya itu adalah nama jurnalnya ya ya gitu ya. Terus penerbit tempat kota nggak terbut PT-nya nggak usah tempat kota tahun dan halaman jangan lupa. Nah itu Betul. terakhir seperti itu. Apalagi cuman itu yang Sudah. digunakan. Cetakan Ya. Prof. Jilid keberapa itu? Terus cetakan itu dalam kurung aja jilid segala macam ya. Cuman ini ketentuan juga ya daftar pustaka kaitan dengan footnote. Ketentuan tentang footnote yang paling penting ini ya. Ketentuan footnote sama seperti ini ya. Untuk daftar pustaka tidak pakai ini. Ya, ketentuan ya
Satu, buku garing jurnal 10 tahun terakhir. Atau karangan fenomenal ya Bu Dian. Karangan fenomenal, tidak menyangkut tahun. Misalnya bukunya Lokman. Taruh aja lah Bu Dian menggunakan buku saya gitu yang sekarang masih populis. Ya tapi belum kan. 20 tahun. Diutamakan atau karangan fenomenal. Silakan ya, buku Mukhtar, buku sini itu ya itu. Yang kedua, Mas Budi perhatiin ini. Kang Ya, Agung ya. perhatiin ini ya. Bahan hukum primer tidak boleh jadi footnote. Oh, Ada siap, siap. kesalahan kan? Iya, iya, ya. Betul, betul. Nah, masa pasal itu body note, Ya, masa pasal jadi footnote, siap, janganlah. siap, siap. Itu terlihat sekali kamu baca bukunya. Itu kira-kira kan nggak juga Ya, begitu. siap, siap. Betul, Nah, betul. kalau bahan hukum primer itu ya dia harus bahan hukum sekunder. Apa footnote itu harus bahan hukum sekunder. Ya Ya, kamu sedikit ya, boleh. ya, ya. Betul, betul. Ya, terus Ya, hasil wawancara boleh tapi tidak diagungkan. Hasil wawancara itu nggak perlu, apalagi jadi kesimpulan. Aduh, memindahkan normatif ke dalam kesimpulan nggak ada temuan. Itu bukan S2, bukan S1 juga gitu ya. Tidak boleh jadi footnote buku. Nah, hati-hati mengutip sumber internet. Sebaiknya kalau sudah ada buku tidak dikutip internet, tidak dari internet. Dan jangan mengutip buku kalau bukan dari sumber aslinya. Tahu nggak maksudnya itu? Misalnya yang ngarang saya, terus dikutip oleh Kang Agung. Ya Agung nomor sekian, nggak boleh. iya, Agung Budi Hidayat sebagaimana dikutip dalam Aslan Nur. mm, Itu baru jujur. ya, Jangan memindahkan, padahal buku nggak punya. betul. Seolah-olah punya, ngambil dari internet. Itu plagiator. Kena semua nanti. Ya, yang harus Anda pahami. Udah dibuka belum? Belum. Ruangan minta ke panggung dong. Kalau ada ruangan yang buka. Bentar ya. Saya mau kuliah jam 8. Ini juga di Bandung ini di Unpas. Bandung ya Unpas. Ada 3 sekarang ini Bu Dian. Di Unisba, di Pasundan, dan di sini kita utamakan basic dulu. Hati-hati mengikuti, mengutip ya. Ya, begitu ya. Kemudian apalagi ya? Nah ini sih, ini sementara ya. Nah kita cek sebentar nih Magun udah lewat waktu ya. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini saya ini Bu Dian apa namanya? Saya kirim kemana nanti? Terus ke Pak. Di Di grup grup bisa aja Prof. Pak, di grup aja Pak, Prof. Kalau nggak ke Bu Nadia aja, nanti biar Bu Nadia yang share. Iya. Oh, gimana apa ini? Terus. Itu Skype, OneDrive. Oke. Ini mau pengumuman aja ya. Teknik dalam presentasi aja. Minggu depan semua itu ya, semua 4 ya. Dengan Siap, dengan ketentuan wajib salah. Jadi semua ngasal nggak apa-apa, asal maju aja. Nggak ada siap. yang harus ngenawain, nggak. Ya, Kita sempurnakan ya. Kita belajar di sini. Justru harus salah.
Kalau udah benar ya udah langsung nggak usah lagi. Kan gitu. Misalnya Kang Richard udah selesai, ya udah. Kang Damiri nih udah selesai, ya udah. Itu Kang Alin itu kayaknya nggak masuk ke sini ya. Dia salah kirim tapi kirim. Teknik dalam presentasi UP. Ya. Nah, ini saya kirim ke mata kuliah teori hukum ya. Teori hukum. Bentar ya, udah lewat ya Bu Dian ya. Bentar ya. Udah lewat apa? Mata kuliahnya sampai 7:30 ya apa? Betul, Pak, Dapat 7:30. enggak ya, jam 8 ya. Oke, masih ada waktu. Nah, dia 7:30 jam 8. Jam 8, Prof. Iya, sabar ya. Bentar. Kalau begitu saya stop share ini dulu. Oh, ini aja. Oke, WhatsApp. Nah, saya kirim ke teori hukum ya. Nah, dia aja ke teori hukum aja langsung ya. Teori hukum ini ya. Nih, saya kirim dokumen dari perlindungan hukum. Teori hukum. Jadi apa sih judulnya, lupa lagi. Oh ya tadi. Oh, Ini teknik presentasi. presentasi. Iya. Sampai lupa gitu, banyak nggak konsen apa. Wah, nggak ada lagi. Ada teknik kok nggak ada. Teknik. Yes. Sorry. Oke, oh iya. Nah, malah nggak ada. Oh ini, ya. Nah, alhamdulillah ada. Udah ya, Kang apa? Kang Richard nih, Kang Richard juga saya udah baca dikit agak ya hampir Ya, Prof. ya lumayan ya. Guntur ada Guntur nggak sih? Hampir deh. Prof. Ya saya kirim ya. Oke. Kang Guntur nanti presentasi kayaknya ya. Banyak Siap, yang Prof. bagus-bagus ya. Nah ini penting ya. Karena kita menggunakan teori hukum tapi sekaligus ini diborong Bu Dian mana? Ini kita borong ya Bu Dian. Kita borong habis ini. Semua filsafatnya diborong. Supaya cepat aja, kasihan. Karena maaf saya lihat ya nggak ini yang lain kan kasihan filsafat hukumnya, teori hukumnya dan metode penelitian hukumnya diborong habis nih semua. Karena ini kelas-kelas yang kita harapkan bisa cepat ya. Nah ini Kang Alin kalau nggak salah nggak ada di dalam itunya tapi dikirim ke WA saya lupa. Kalau Ya, Prof. kalau hilang di WA-nya nasib. Ah, Tapi masih ada naskahnya kan? ya. Tapi kemarin saya kirim, Naskahnya. Prof, bareng sama tugas kedua itu. Dikirim ulang. Oh ada. Di sini kan bisa dicek Om. Bentar ya. Coba kita cek. Benar ya Kang Alin. Orang lain kok bisa? Bentar ya, saya cek. Ya Kang Alin dari awal pasti gitu kan. Inikah tadi apa ini? Oh ini kayaknya bukan. Oh nggak muncul. Nah, pos aja. Oh ini. Nah ini kan. Kita cek ya. Ini minggu depan deh kita apa? Akan mulai habis. Oh sorry. Kita akan mulai habis ya. Nah ini kita lihat cek ya. Siapa yang sudah masuk apa belum gitu. Waduh kok di sini kayak gini. Nah, ini coba kita lihat ini yang pertama itu Budi ya. Agung Budi ya ada gitu ya. Yang kedua siapa ini Agung Dwi Prayono ada gitu ya. Sedikit saja ya. Nah, ini Kang mana nih orangnya? Adakah bisa melihatkan diri nggak?
Halo, siapa ini? Nih, nah, ada nggak Ada, orangnya? ada, Yang ada. mana? Mana? Nah, ini contoh ya, kita ukur tadi apa? Ya kita ukur aja pengawasan preventif dalam pengelolaan air limbah domestik berdasarkan undang-undang. Nah, ini apa yang keliru nih? Kan wajib salah, Kang Agung. Nggak apa-apa. Apa salahnya di sini? Tapi upaya saudara dihargai ya. Nanti perbaikannya yang dinilai. Sekarang UTS kita samakan aja lah. Asal buat dan segala macam. Tapi UAS-nya nanti hati-hati. Ya, ini apa kekurangannya, Kang Agung? Ini bagus, keren banget. Ya, pengawasan preventif dalam pengelolaan air limbah domestik berdasarkan undang-undang. Kayak nulis di koran gitu. Hanya menyatakan kalau macam bukan ngobati gitu. Berarti kan nggak ada fokusnya. Misalnya, saya belum baca, nanti bisa dibaca. Jadi yang benar itu bisa apa ini akibat hukum yang muncul yang membuat masyarakat dera. Hati-hati. Nah, pertama, ini bidangnya perizinan. Ya, berarti saudara jurusannya HTN ya. Mana Kang Agung? Ya, Ini Prof. HTN HTN. ya? Ya, Sip, HTN. mantap. Rezim hukumnya udah oke. Tadi Kang Agung udah oke. Pengawasan preventif dalam pengelolaan air limbah domestik berdasarkan, nah, kok langsung berdasarkan? Apa yang mau diobati di sini? Pengawasan preventif dalam pengelolaan air minum terhadap, nah gitu, boleh. Terhadap apa ini? Ini kalimatnya baru satu variabel. Pengawasan doang preventif. Mana hal-hal yang fenomenalnya? Limbah domestik terhadap apa? Nah, kan pengawasan preventif terhadap apa? Terhadap limbah B3 yang apa kasusnya? Jadi kasusnya juga nggak ada. Misalnya limbah B3 yang menimbulkan penyakit benge, TBC apa gitu bagi masyarakat sekitar berdasarkan undang-undang begitu. Jadi ada kasus. Nah, ini kan nggak ada kasusnya mana? Dokumen hukum maksud saya mau kasus izinnya itu mana yang diawasinya? Kenapa? Apa sampai ke sini? Itu kekurangannya. Ini juga masih mencerminkan ya. Masa bahan hukum primer jadi ini? Ini oke gitu. Nulisnya udah oke ya. Jadi bahan hukum itu jadi body note, bukan jadi footnote. Ini kan bahan hukum primer. Ya, tidak ada ketentuan tapi kepatutannya masa pasal jadi footnote, males banget gitu. Kira-kira seperti itu. Siap dikritik, siap menerima, siap salah dan harus salah. Nah, ini misalnya ya, ini kan belum terlihat nih. Ini ada orang yang batuk akibat apa, air tercemar atau apa, silakan. Jadi tidak umum. Ini harus mengkerucut, harus ada dokumen hukumnya. Itu yang terlihat ya. Kita balik ke Kang Agung ya. Balik ke Kang Agung ini ya. Dia Kang Agung Budi Hidayat. Coba kita lihat bagaimana dia membuat judul. Penegakan hukum pidana terhadap praktek kan mantap ini. Perseorangan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Cuman mana Kang Budi? Tadi mana? Kang Prof. Agung Budi. Ya, Halo, bisa muncul? ada. Kang, ini nggak perlu kita S2, orang udah tahu ya. Ini nggak Ya, perlu. Itu mantap di situ. Nah, munculkan Akang di sini bicara tentang barang dan jasa. Apa dasar hukumnya? ya. Bukan ini mah atuh nasional, nggak usah. Memang studi kasus S1 nggak boleh. Itu kan hanya contoh aja. Apa memang kasusnya cuma di Polsikom doang? Ya, Gimana yang terjadi ya. di Banyak. Lampung dan ditahan rektornya? Ya, Gimana dengan di Bali? Juga sudah ditahan. Bagaimana dengan Manado? Juga sudah ditahan. Nggak perlu. Itu terlihat banget. Ya, ini benar. Kang Budi ini benar. Karena sudah memunculkan kesalahan. Tadi juga Kang Agung juga benar. Karena sudah memunculkan kesalahan. Kita kritik. Ininya keren. Penegakan hukum pidana terhadap. Nah, penegakan hukum pidana. Itu independen terhadap persengkongkolan tender. Ini yang korupsi. Dia langsung dia sebut ke ininya. Ke intinya. Kalau dalam praktek korupsi, nggak jelas korupsi apa. Nah, ini kan dia mantap. Cuman Kang Agung ini kan bisa diganti berdasarkan betul. undang-undang tentang ya Ya, tender berdasarkan undang-undang nomor titik-titik tentang LKPP ya. lembaga apa itu Perpres 12, ya. 21. Nah itu Ya, kan tendernya dimainin. Oh Kang Agung ini jangan-jangan jaksa ini. Malah Bu Dian nggak tahu. Kang Agung apa sih ininya? di bagian barang jasa, Profesi. Prof.
Di Pemda ya? Iya, betul. Jangan kasih tahu Bu Dian. Bahaya, nanti diulang karena tersangkanya masih 2 orang. Itu Ya, bisa kalau betul. bisa berjamaah itu. Ya, Kok tersangkanya anak-anak yang kecil? Ada Bu Dian. ya. Mana nih Bu Dian? Bu Dian udah tinggal. Mana nih? Udah di Oh, kampus ada dia, ini. Prof. Oh, di Bu kampus. Saya Dian, kira masih. Bu Dian di kampus, Prof. Iya, Ya, saya itu kira gimana, Prof? tadi dia masih goyang-goyang, kayaknya di mobil gitu. Ya, ini Nah, kampus, tapi nggak Prof. apa-apa. Ibu Dian, ini sih bukan laporan. Itu Kang Agung ini inspirasi. Itu Hai. kok korupsi? Apa betul itu? Ya, PPK-nya doang Ya, yang diambil. Kemudian yang bukan tukang lelangnya lagi. Padahal itu raib, pemborong yang menipunya. Yang diambilnya apa iya itu? Tapi nggak usah lah. Itulah. Masa anak apa? Nyamuk kecil, nyamuk kecil gitu. Berarti kan Kang Agung ini harus bisa menemukan kenapa Medeflecker, kenapa Dader, ya Dader itu yang ngotakin, iya kan? Ada flagger yang eksekusi, Medeflecker kok teman nyamuknya enggak, teman nyamuknya doang. Itu urusan Budian lah, bukan urusan saya, urusan kewenangan itu. ya, urusan Bu Ya, Dian, Pak. ya. Ibu Atik dulu pertama, Bu Atik, terus Bu Meta, siapa? Yang tinggi. Enggak tahu lah, Bu Meta, Ibu siapa? Bu Marta, Pak. Marta, sebelum Marta Bu Atik, teman saya. Buat. Sekarang Bu kajari Atik saya, teman Pak, saya. di kantor. Oh gitu, waduh salam aja. Apa Ya, kabar? Prof. Foto saya banyak sama Bu Atik, tapi ya foto dinas. Yang Kang Asep ini sekarang Dirjen Perundang-undangan, Kang Asep, Bu Atik. Kakak Jati, ya, siap, Prof. Dulu, sekarang udah Dirjen. Nah, itu urusan Budian lah. Ya, nah saya ingin disempil sedikit, disentuh Kang Agung. Ya, saya Siap, nggak tahu apakah siap, Kang siap. Agung menanya apa. Bagaimana penetapan tersangka secara berkeadilan? Kalau itu kan konsepnya konsep awal, berarti Kang Agung nggak puas dengan tersangka. Ya, ini oke tendernya gitu kan. Ini kalau Kang Agung hanya menyalahkan tendernya silakan, tapi penetapan tersangkanya wajar nggak? Tapi jangan dengar Budian pakai itu aja deh Walkman gitu. Ya, kok nyamuknya enggak temen nyamuknya yang di ini. Itu gimana itu gitu ya. Mana Nadia jangan ketawa-ketawa. Enggak lah. Kang siapa enggak ada di situ. Itu mah anak-anak nyamuk malah hanya disuruh gitu. Papa ya. Kan Betul. saya sidangnya itu. Ya, Pak. Masih jentik ya, Prof. Enggak tahu itu urusan Kangkung. Kenapa meneliti itu sampai ke situ enggak nyalinya? Kasihkan kemudian. Kang Agung apa? Mau cari keadilan? Keilmuan atau mencari hanya mau apa melindungi yang tidak terlindung, Keilmuannya yang aja, tidak Prof. yang tidak tercapai. Nah, di sini ada Budian nih, ya, rasa malunya itu gitu ya. Dulu kan banyak banget ada Budi, ada yang pindah ke Tangerang siapa itu jaksanya, itu juga di Tangerang kan di Unis dulu sama saya itu, aduh siapa lupa lagi. Enggak. Jaksanya ada juga yang pindah Purwakarta, ada yang pindah. Fahri. Ya, enggak, itu yang kuliah di kita yang menangani, tapi kasihnya kan Dani ya. Itu. Prasetyo, Oh, Dani, ya, Dani. Dani. Bisa, Ini apa Dani? Dani. Betul. Iya, anak dulu mahasiswa saya di mana itu ya, dan udah melalang. Kemudian ada Rismanto siapa? Iya, PTWN-nya yang sekarang Rismanto, Pak. Ciamis. Rismanto itu udah dokter kayaknya. Dokter Pajajaran itu. Kalau nggak salah itu Bagel itu. Pokoknya begitulah. Saya mau lihat ini Kang siapa nih Kang Budi ini tajam apa enggak? Bisa enggak cum laude atau semua cum laude? Ya, nggak tahu pertanyaannya apa Kang Budi ini. Coba kita lihat pertanyaannya. Ya, baik kita lihat pertanyaannya ya. Enggak, masalah apa yang diangkat Kang Budi? Sensitif enggak? Apa urgensinya yang dia angkat?
Saya nggak tahu Ya. apakah yang diangkat beneran yang terjadi fenomena hukum atau jangan-jangan. Nah ini ya, coba Kang Budi masalahnya aja deh. Belum. Ini Belum, di masih kampus umum, Prof. kita loh, logonya, Belum, masih umum TKP-nya, saya. Bu Liana. Ini bagaimana pengaturan? Wah, nggak perlu, itu pengaturannya udah jelas. Bukan fenomena itu. Bagaimana bentuk praktek? Nggak, apalagi semakin nggak jelas. Bagaimana pertimbangan hukum? Itu juga nggak penting. Ini hanya sekilas saja, kita udah S1 ya. S2 maksud saya, udah selesai S1. Bagaimana pengaturan? Bukan, kalau mau bagaimana Tuh, penetapan tersangka terhadap dalam pelaksanaan. itu, Iya Prof. dong. Bagaimana konsep penetapan tersangka? Berani aja. Jadi judulnya kan udah jelas di sini tender. Permainan tender berarti kan tersangka yang paling penting. Nah, kemudian kalau nggak perlu miris atau sedikit ketawa, tapi sedikit ada hal Jangan. lain yang Itu dipikirkan biar gitu. Dian aja, Prof. Ya, maksud saya bagaimana konsep batas atas, batas bawah penetapan Siap, siap, gitu. siap, siap. Itu Oke, yang disebut dengan ontologi, iya, 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 ya, betul. sehingga bisa dituntut. Bagaimana tindak kejahatan, Mm-mm. tender lelang, dan penetapan tersangka gitu dalam tindak kejahatan korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Mesti begitu ya. Boleh. Jadi itunya dulu. Bagaimana konsep tindak kejahatan. Jadi kita punya pemikiran sendiri. Jangan sama dengan undang-undang. Mm-mm. Oh, tender lelang seperti ini. Tidak. Iya, iya, iya. Nah, baru gini. Keduanya, bagaimana kok bisa menjadi kasus hukum. Diklarifikasi itu yang disebut dengan perlu ditulisin minggu depan deh, waktu kita nggak ada. Kalau mau bagaimana konsep ya, atau nggak usah pakai konsep terlalu S3. Bagaimana tindak kejahatan korupsi bidang pengadaan barang dan jasa dalam kasus itu pengadaan barang di pasal 2. Bagaimana kok ini menjadi kasus hukum? Bagaimana penetapan tersangka? Ya, bagaimana penetapan tersangka yang dapat memenuhi unsur pidana? Jadi itu kan pastilah. Baru nanti dikritik di situ. Nah, bagaimana perlindungan hukum Ya. bagi mereka yang tidak bersalah gitu Ya, di siap. dalam pemeriksaan penetapan tersangka tersebut. Itu yang fenomenal saat ini. Kalau yang umum-umum untuk apa? Jadi begini Kang Budi ya. Ya. Begini Bu Dian. Kalau yang ditanyakan bagaimana bentuk pengukuran itu udah ribuan orangnya. Masalah itu terbagi 3. Ada yang umum, resistensi, dasolen, dan dasein. Di dalam korupsi, ya, yang diperiksa spek. Pastilah Bu Dian tahu. Speknya 8 miliar. Habisnya cuma 6 miliar. Atau itu kemana yang 2? Gitu kan. Itu mau sudah nggak aneh. Ditanyain itu. Bagaimana pengadaan barang jaksa yang markup? Udah banyak. Enggak itu. Bagaimana konsep ya penyalahgunaan kewenangan dalam tender sehingga menjadi kasus hukum. Yang kedua, bagaimana kita kan nggak suka ini. Bagaimana penetapan tersangka yang dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan pidana. Itu mari main di flagger, dan dadarna leungit, dadarna raib. Ya. Kok yang ditahan cacing cau? Apa sih cacing cau? Nah, kemudian tunduk-tunduk dikit nggak apa-apa. Itu kan tunduknya karena keilmuan. Ya, nah ini pelurusan, perlu Kang Agung meluruskan ini. Walaupun hanya dalam tulisan. Itu yang paling fenomenal. Nah, novelty-nya itu ada di penetapan tersangka. Jangan cari yang umum-umum, udah banyak tulisan orang. Yap. Ini yang fenomenalnya itu justru penetapan tersangkanya. Kok cuma 2 cacing cau yang di bawah? Yaitu Nadila, mohon maaf. Kan Kang Bubun kan tidak. Ya kan hanya memperkuat. Bapak Beta kan namanya. Ya, tahu persis saya. Mereka tidak. Nah, bagaimana nanti kok dipanggil lagi yang lain perlu perlindungan hukum dong. Di bawahnya itu perlu. Penegakan hukum itu hakikatnya harus ada jalan.
Kalau tidak ada kontribusi, ya perlindungan kepada siapa yang diinginkan. Kita nggak suka bahwa otaknya itu nggak didapat. Apakah karena raibnya pelaku, lantas Mister penyidik-lidik hanya menetapkan cacing cau? Apakah itu adil? Maka itulah yang fenomena, bukan teknik penjelasannya gitu. Kalau lelangnya udah pastilah speknya 8 miliar. Terus dibongkar itu sama BPK, sama ahli teknik bangunan. Satu bangunan ditemukan 8 titik. Satu titik itu harusnya 1 miliar. Nah, ditemukan cuma 200 juta satu titik. Apa nggak ngeri? Tuntas, Kang. Ambil BAP dokumennya. Tapi nggak perlu lah. Begitu ya. Begitu ya, Bu Dian. Bu Dian kesenyum-senyum. Saya hanya prihatin kok. Nggak tahu. Sekarang jaksa siapa ya, Bu Dian? Kerawang? Pak siapa ya? Pak Martahan jaksa di Karawang tuh, Pak. Oh gitu, Pak Martahan. Nah ini kan, jadi jangan lihat yang lain-lain, oh salah tender itu udah gampang. Itu umum, nggak ada, bukan novelty, bukan keterbaruan. Oh penyalahgunaan ini, oh enggak. Yang kita lihat ini, ya ini mungkin Nadia pasti tahu. Kok yang ditahan Kasto, yang ditahan di PPK. Apakah betul dia sebagai aktor sehingga dia gampang mempermainkan ini, ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini. Kok ngatur itu kalau ada pengawasannya kemana? Apa saja kerjanya? Kan ada penyerahan, ada pengawasan, ada tender, ada ini. Itu yang mesti Kang Agung Budi. Kalau Kang Pak Bumbun dan kawan-kawan, mereka kan hanya keuangan, mengiyakan bayar, katanya iya bayar. Cuman mereka cukup repot kan? Dipanggil-panggil. Ini ada fenomena penetapan tersangka. Ya, itu Kasto hanya nerima uang 10 apa berapa? Ini punten Budian. Saya nggak perlu kalau memang terima uang kalau macam iyalah. Tapi sepadan nggak dengan 9 tahun apa 7 tahun itu? 6 tahun. Tambah kalau nggak salah ke PT-nya nambah itu. Dedi juga nambah. D, Mr. D, Mr. K. Ini udah mulai ramai ya. Mahasiswa baru kayaknya ini. Saya lagi ngajar di MKN, Budian. Nanti kalau udah selesai Budian di MH, kuliah lagi ke MKN ya. Biar sempurna. Baru Amin, S3. Dok. Amin. Ngapain daripada apa namanya dipakai belanja di mall, lebih baik dipakai belanja ilmiah. Kang Agung, nanti kita Budian dan kawan-kawan, Nadia, Kang Ya. Agung yang sudah ini jelas ya. Yap. Nah, siapkan presentasinya, nanti kita kritisi, jangan takut. Yang Guntur, Mas Guntur itu juga silakan presentasi, kita akan lihat di sini. Masalahnya ini kita benarin. Jadi kalau tadi bagaimana bentuk pengakuran? Ngapain ngatur bentuk pengakuran, sudah umum itu. Ya pengaturannya udah jelas. Mengatur kejahatan seperti ini, pelanggaran seperti ini, korupsi seperti ini, jelas. Itu umum banget. Nggak menimbulkan sesuatu yang baru. Ngapain jadi magister hukum kalau temuan-temuan yang copy paste seperti itu. Lebih Oke. baik sekarang itu yang fenomenal. Ini kok yang ditangkapnya kalangan bawah, yang menikmatinya apa dia aja. Kan gitu. Kalau saya lebih baik penetapan tersangkanya. Satu, apakah betul dalam penetapan tersangka itu? Betul. Apakah itu bisa dianggap korupsi? Itu yang pertama, ontologi. Yang kedua, bagaimana klarifikasi sehingga itu bentuk bisa dikatakan korupsi. Yang ketiga, yang paling penting, bagaimana perlindungan hukum terhadap penetapan tersangka yang tidak memenuhi unsur keadilan. Jadi kontribusinya jelas. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada kontribusinya. Hati-hati Bu Dian dan kawan-kawan dalam penetapan tersangka. Nah, itu kan perkembangan hukum nanti ya. Dalam praktis kepada penegak hukum agar agar lebih taat asas dalam menetapkan tersangka sebagaimana di dalam teori Lokman, Mulyatno dan Mulyanto bahwa harus ada 3 dalam itu, yaitu ada niat, ada nawaitu, ada SWOT, peluang, dan terakhir ada koherensi. Apa betul seorang Kasto
bukan penindak lelang segala macam, dia membawa orang itu maksudnya seperti itu. Bisa nggak diukur dengan 3 hal itu? Dengan niat, dengan koherensi, ini yang paling sulit. Ya, ada peluang, ada niat, ada koherensi. Apakah antara niat dan peluang ini betul-betul sinkron? Jangan-jangan dia hanya ini. Ya boleh dihukum, tapi bukan sebagai peranan utama, sebagai pelegar atau dader gitu. Ini mah dader pelegarnya dianggap Dedi semua. Padahal maaf, dari puncak itu naikkan SK kan? Nah, Ya. apakah uang yang uang yang berapa itu ditemukan total loss asset istilahnya ya? Total loss aset uang negara itu 8 miliar. Enggak lah. Itu tiangnya ada, Budian. Udah dihitung. Cuman yang harusnya 8 miliar ditemukan X miliar. Nah, di situ terjadi resistensi. Ya, itu awalnya seperti itu. Nah, yang kita salahkan bukan pengaturannya. Yang kita salahkan bukan bentuk ininya. Tapi yang di situ yang paling istimewa, fenomena hukum harus pandai menangkapnya. Di situ penetapan tersangka. Bagaimana cara-cara penetapan tersangka itu mungkin jauh lebih penting yang menurut konsep hukum pidana dalam menangani. Yang kedua, baru ya, penetapan tersangka konsepnya bagaimana. Bagaimana pembuktian bahwa pledor kemudian tepat kepada unsur-unsur keadilan. Ketiga yang paling penting. Direkam saya ya. Direkam. Apa yang saya bicarakan ini. Jangan tidak. Bagaimana Ya, Prof. perlindungan hukum Direkam. terhadap penetapan tersangka yang tidak berkeadilan. Nah, begitu. Jadi jangan yang tidak fenomenal, yang umum-umum ngapain diangkat? Itu mah sudah banyak tesis. Kalau ini tidak. Ayo, ini kan nanti cocok kontribusinya apa kepada pemerintah penegak hukum agar dapat taat asas sebagaimana teori Mulyato, Mulyano, Lokman, dan Mulyadi dalam penetapan tersangka yang memenuhi unsur perbuatan hukum sebagai berikut. Ya, adanya nawaitu, adanya SWOT, peluang, adanya koherensi, bebarengan antara niat dan itu. Membuktikan itu tidak sesuai dengan proof karena itu cenderung Anglo-Saxon. Bagaimana mengukur niat? Nggak ada di Eropa kontinental. Bunyikan teori-teori itu, barulah kita sempurna. Bahwa itu bukan pendapat saya. Jangan memindahkan pasal ke dalam kesimpulan. Itu lebih baik tidur di rumah. Mangga berpikir, Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, ilmiah wabarakatuh. seperti itu ya. Nanti kita sempurnakan. Mas Guntur. Prof. Oh, nanti saya bel deh. Ini ada yang nggak hadir? Siapa aja yang nggak hadir? Ini ada 22 ya? Ya, lengkap. Berarti hadir semua ya? Ya. Hadir Prof, semua kah? izin, Ketua Prof. Nadia? 24, Prof. Kalau hadir semua, Prof. Oh iya. Oke deh, berarti 2 orang. Nanti di Japri aja, Nadia. Prof, izin Prof. Oke, itu aja ya. Ya. Kang Alin apa? Punya saya nggak masuk berarti ya Prof ya? Oh iya tadi udah saya cek dulu. Mau dicek. Duh, saya udah ada kuliah ini. Iya, Apa sih? kemarin saya ini ke WA soalnya. Ya kalau WA mudah-mudahan hilang. Jadi dikirim lagi. Enggak apa-apa. Alin bikin lagi, Coba kita Alin. cek ya. Nah, Alin, iya makanya di sini. Ayo. Ini kan yang pertama langsung ini siapa namanya? Oke. Nah, ini kan langsung tesis Agung Budi. Terus yang kedua sudah Agung, siapa ya? Ini lelet. Agung sekarang Agung Dwi. Nah, setelah Agung mestinya kan ada ini. Cuma ada antara ada dan tiada. Ini lepat ngirim. Susah, salah ngirim, kosong. Kita lihat di sini datanya juga nggak ada ini, Kang. Lihat nih. Nih bisa dilihat yang saya goyang nih. Goyang Karawang nih, saya lihat tuh. Nggak ada. Coba kita klik. Isinya ada dan tiada. Jadi nggak nyampe ya, Kang Alin. Dikirim lagi aja. Siap, Tapi Prof. kan waktunya udah.
Terus siapa lagi yang mau dicek? Richard Nah, masuk, ini Prof. jumlahnya kita 24 kata Bu Dian, kata Bu siapa? Ini Dian ada. Oke. Artinya upaya kejaksaan Bu Dian, upaya itu bukan bahasa hukum. Ini ada proposisi, ini yang bagus nih. Nah, di sini aja buang. Penyelesaian tunggakan uang pengembalian dasar. Ini baru satu variabel. Atau Siap, dari Prof. apa ya. Mm-mm. Nah, ini nanti kita akan benerin, nggak usah takut. Siap. Tapi ini usahanya udah luar biasa. Mereka udah menemukan dokumen hukum gitu. Nah, kalau ini jumlahnya berapa, saya enggak tahu. Jumlahnya 20 perasaan, berarti ada 4 kali ya yang belum mengumpul. Segera aja itu ya, karena akan diadakan penilaian. Ya, saya kalau nggak salah itu. Ini nggak bisa dibuka. Ya, kalau nggak salah di sini jumlahnya cuman sekitar 2 orang ya. 20-20-an. Berarti ada 4 orang yang belum mengumpul, silakan aja segera ya. Saya kira itu aja dulu ya, Kang Alin. Saya darurat. Kalau Ya, nggak siap, Prof. salah, iya sekitar itu ya. Oh, sorry. Oke. Di sini ada berapa ya yang tempat memposting ini? Ya, 20 ya. Berarti 4 orang yang belum mengumpul. Kasihan gitu. Ya, sekitar 4 orang yang belum kumpul ya, atau belum nyampe gitu ya. Nah, dia tolong dicek kepada kawan-kawan yang masih belum. Kita akan sepanjang 7 kali pertemuan ini, 7 kali 4, 28. Yang mudah-mudahan bisa, harapannya saudara bisa UP deh. Ya, itu aja. Saya kira itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, nyampe aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.